Oke guys, saya akan mencoba mereview sedikit terkait dengan karburator Uma Racing V3 yang diluncurkan oleh Uma Racing. Nah, ini karburatornya bisa dipakai 2 tak dan 4 tak teman-teman ya. Nah, kali ini saya pasang di racking punya saya. Ini PWK 28 teman-teman ya. Nah, PWK 28 ini itu bawaan PJ dan MJ-nya cukup kecil ya, apalagi di MJ-nya. MJ-nya sendiri itu di ukuran 114 kalau nggak salah ingat ya. Nah, untuk PJ-nya itu di ukuran 38. Nah, awalnya sih saya pengen coba ya gimana sih bawaan dari PJ-MJ Uma Racing ini. Nah, dan saya langsung pasang kemarin teman-teman ya. Eh Ternyata sangat tidak sesuai dengan karakter motor ini. Ya, karena motor ini sudah porting dan headnya juga udah dipapas sedikit. Ya, kemudian oversize-nya juga cukup tinggi ini ya 250, jadi secara cc dia juga meningkat teman-teman ya. Nah, jadi saya upgrade teman-teman PJ dan MJ-nya. Nah, sebelum kita lanjut membahas PJ MJ-nya dulu, teman-teman yang baru bergabung boleh dibantu subscribe dulu, di like, di share juga ke teman-teman yang lain untuk menjadi referensi. Nah, sedikit review dulu teman-teman ya terkait dengan karburator Uma Racing ini ya. Jadi karburator ini teman-teman, dia ini sudah ada jalur untuk oli sampingnya ya. Nah, di sini teman-teman dibuatnya di tengah-tengah manifold ini ya. Karena kalau teman-teman yang awam ya, yang baru banget nih mau ganti ke PWK dan nggak pernah lihat sebelumnya gitu ya, ini akan sangat asing di mana posisi oli sampingnya, karena banyak ininya teman-teman ya, banyak jalurnya di sini, ini, yang ini aja udah kiri kanan nih ya. Jadi akan ini teman-teman ya, akan akan kesulitan sih sedikit ya kalau teman-teman yang benar-benar awam pengen belajar masang sendiri karburatornya. Nah, dia posisinya nggak lurus-lurus banget ya teman-teman ya, kayak gini agak miring dikit ya, sama aja kurang lebih aja dengan karbu standar. Dan ini saya bisa pasang karetnya ya. Gimana cara pasang karetnya? Ini teman-teman panasin karetnya pakai hot gun ya teman-teman ya, yang yang buat manasin stiker gitu loh. Nah, jadi panasin dulu, kemudian teman-teman kasih masuk benda yang lebih besar sedikit atau seukuran dengan mulut karbunya ini ya, diameter karburatornya. Karena kalau bawaannya kan kekecilan nih, karena kan ukuran racking cuma 26, ini 28. Jadi nggak bisa langsung ya. Kalau yang di sini langsung aja sih teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman panasin supaya karet filternya ini bisa kepasang. Kenapa saya pasang? Karena lebih enak seperti ini ya. Kalau dibuka udaranya terlalu banyak dan settingannya sedikit agak susah. Oke, nah kita lanjut teman-teman ya. Di karbu PWK ini yang saya pakai, ini saya ganti PJ di ukuran 40 awalnya ya. Kemudian saya naikkan mainjetnya di ukuran 142. Sorry, 132. Nah, tapi setelah saya tes ya, beberapa hari saya pakai, itu tuh kadang tiba-tiba ngok gitu. Saya entah perubahan cuaca atau apa, tapi menurut saya masih kurang enak sih di bagian tengahnya dan atasnya ya, masih agak nahan dikit. Oke. By the way, nozzle-nya juga saya udah pindahin ya. Sorry, jarum clipscape-nya ya, clipscape-nya. Jarum clipscape-nya itu saya pindahin ke nomor 4 dari atas ya, jadi agak boros dikit. Nah, saya udah coba 2-3 hari tapi menurut saya masih kurang enak. Nah, dan kemarin teman-teman saya ganti lagi PJ-nya di ukuran 45 ya. Saya naikin langsung ke 45, nggak coba ke 42 karena takutnya nanti masih kurang juga ya. Saya naikin PJ-nya 42 dan bawahnya itu sangat responsif teman-teman. Begitu teman-teman gas itu langsung jambak gitu ya, dan teriakannya gila banget. Main jitnya saya naikin ke ukuran 140 yang tadinya 132 ya. Kalau ada 145 kayaknya masih jauh lebih bagus sih 145, tapi 140 ini udah cukup menurut saya ya. Dan jarum skepnya saya turunin lagi klipnya ke nomor 1 paling bawah. Jadi bawahnya udah enak, tengahnya juga udah enak, dan atasnya enak pol. Nafasnya juga makin panjang teman-teman ya. Jadi di gigi 4 itu lama banget baru kita ngoper gigi 5-nya ya. Apalagi kalau teman-teman pakai gear kecil ya. Saya sekarang ini pakai gearnya ukuran 39 belakang agak gede ya. Saya mau ganti ke ukuran 37. Oke, ini untuk pembuangannya teman-teman dan ini jalur bensinnya ya.
jalur bensinnya di bagian kanan ya, samping kanan sini. Oke teman-teman, di oli sampingnya di bagian tengah-tengah sini ya, nipol. Terus dia tuh hampir rapat ke crankcase teman-teman tuh ya, dikit banget space-nya. Oke, kita akan ke sebelah kiri. Nah di sebelah kiri teman-teman, sorry please, ada yang lewat guys. Nah di sebelah kiri teman-teman ya, ini ada coknya ya, terus ini setelan gasnya ya, stasionernya, terus ini anginnya ya, setelan angin. Dan ini adalah jalur power jet ya. Jadi PWK V3 ini udah ada power jet kayak gini ya, nggak perlu kita tambahin lubang untuk membuat power jet. Jadi ketika teman-teman mencapai RPM maksimum atau sesuai dengan kebutuhan karburatornya, maka power jetnya akan bekerja. Jadi secara langsung, secara otomatis bensin akan naik langsung dari mangkok sini ya. Jadi langsung dihisap dari mangkok bawah sini. Oke, dihisap oleh karburator ini dan membantu ya, membantu untuk suplai bensin ke pembakaran lebih banyak ya. Jadi atasnya ini gila banget, menjambak banget ya. Jadi teman-teman kalau sekitar kurang lebih 7000 rpm ya, hampir mentok gas lah ya. Gigi 4 hampir mentok gas itu dia udah bekerja tuh ya. Teman-teman bisa rasakan sendiri nanti kalau misalnya kita lagi tes nih ya, pas kita gas udah gigi 4 dan itu tuh tiba-tiba kayak langsung melesat gitu loh. Nah jadi dia ada kayak rasa melesatnya gitu. Nah itu power jetnya bekerja teman-teman ya. Untuk di setelan anginnya ini keluar di sekitar 1,5 ya. Ini enaknya di posisi ini. Oke, nah ini tergantung karakter motor teman-teman masing-masing ya. Jadi nggak menutup kemungkinan di teman-teman mungkin bisa pakai PJ yang lebih gede atau bisa juga PJ yang 40, kemudian MJ-nya yang mungkin minta 145, 150-an atau 170 bahkan ya. Oke, jadi ini untuk settingan motor yang settingan karbu di motor saya ini udah cukup enak teman-teman ya. Nah ini pembuangannya juga teman-teman, jadi ini pembuangan yang untuk membuang bensin di mangkok sini ya. Kalau ini jalur udara gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah di atas sini tuh dia udah nggak ada apa ya, nepel bengkok gitu ya, apa sih namanya, yang buat karbu standar kan ada ya yang besi bengkok itu. Nah kalau ini enggak, ini lurus aja kayak gini teman-teman, dan udah dapat karetnya juga. Oke, nah udah dapat karet kayak gini, nah jadi lebih bagus ya, lebih presisi gitu. Oke ya, nah jadi seperti ini teman-teman, mungkin ini aja dulu review singkat dari karburator Uma Racing. Buat teman-teman yang mau coba silahkan teman-teman bisa pakai PWK 28 ini, enak banget ya, gampang banget settingnya, tinggal menyesuaikan PJMJ-nya aja ya, setting klip jarum scape-nya, kemudian di tes sampai dapat yang enak ya. Nanti di businya itu kalau udah merah bata ya atau coklat-coklat gitu udah enak berarti teman-teman. Oke, nah buat teman-teman yang baru mampir, terima kasih sudah bantu like, share, dan subscribe juga ya. Di pantengin terus channelnya teman-teman ya. Nanti saya akan update untuk video-video terbaru yang bisa jadi referensi buat teman-teman. Oke, terima kasih.